Halo pemirsa, jumpa lagi di episode yang kedua di Ilmu dan Bisnis 017. Di episode sebelumnya, kita telah membahas ciri-ciri seorang wirausahawan yang sukses. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang topik dasar dianjurkannya umat Islam untuk berjuang dan berusaha atau entrepreneurship. Pada dasarnya, umat Islam dianjurkan untuk berjuang dan berusaha untuk kepentingan baik di dunia maupun di akhirat, baik untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarga maupun untuk orang lain. Salah satu dalil yang diambil dalam Al-Quran sebagai pegangan umat Islam untuk menumbuhkan semangat untuk mewujudkan kemapanan ekonomi. Salah satunya diambil dari surat Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepadamu untuk kepentingan kehidupan akhiratmu. Tetapi janganlah kamu melupakan kepentingan duniamu, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di atas bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat tersebut memerintahkan umat Islam agar mampu menciptakan keseimbangan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Keduanya harus sama-sama sukses seperti yang dipanjatkan setiap saat dan waktu ketika berdoa kepada Allah, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahagia di dunia tidak lepas dari keberadaan harta benda. Ketika Umar bin Khattab mengetahui sahabatnya yang bernama Utsman bin Affan mensedekahkan sebagian kekayaan untuk membantu syiar Islam, dan melihat Abu Bakar As-Siddiq untuk ikut menyerahkan harta hampir seluruhnya kepada Rasulullah SAW, maka Umar bin Khattab mengambil kesimpulan dan menyatakan izzud dunya bil mal wa izzul akhirat bil amalis soleh, yang artinya kejayaan di dunia itu karena mal atau harta, dan kejayaan akhirat karena amal soleh. Ucapan Umar bin Khattab tersebut patut kita jadikan pegangan dalam hidup untuk menumbuhkan semangat untuk mewujudkan kemapanan ekonomi. Karena kemapanan ekonomi sangatlah besar peranannya dalam syiar Islam. Untuk meraih kemapanan di bidang ekonomi dibutuhkan kerja keras, etos kerja tinggi, kreativitas, produktif, dan inovatif. Jika kita ambil hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kewirausahaan, di antara hadis yang menjelaskan atau yang berkaitan dengan kewirausahaan, salah satunya adalah hadis riwayat Imam Muslim tentang pekerjaan yang paling baik. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Ya Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah SAW menjawab, "Pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik." Hadis riwayat Imam Muslim. Hadis tersebut dengan tegas mengatakan bahwa kerja dengan tangan sendiri atau berwira swasta adalah pekerjaan yang paling baik. Kata yang paling baik dalam wira swasta atau wira usaha dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan profesi atau jenis pekerjaan yang lain. Kata yang paling baik dalam hadis tersebut juga mengisyaratkan bahwa wira swasta atau wira usaha merupakan cara dan jalan yang paling tepat untuk bisa mewujudkan kemapanan di bidang ekonomi. Karena dengan wirausaha atau wira swasta, seseorang benar-benar mengembangkan dan memperdayakan seluruh potensi yang ada. Akal terus berpikir, kaki terus melangkah, dan tangan pun untuk berbuat dan berkreasi, di samping memanfaatkan waktu yang maksimal. Dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa jual beli yang baik termasuk pekerjaan yang paling baik. Jual beli dalam bahasa yang lain adalah perdagangan atau bisnis. Jual beli atau bisnis dikatakan pekerjaan atau profesi yang paling baik karena dalam jual beli mengandung tolong menolong yang di dalamnya juga terdapat nilai kekeluargaan. Demikian adalah sekilas ulasan tentang topik dasar dalam kewirausahaan secara Islam yang diambil dari salah satu firman Allah di dalam Al-Quran dan salah satu hadis riwayat yang berkaitan dengan kewirausahaan.
Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan like dan tekan subscribe bagi yang baru bergabung, dan tekan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan video-video yang lainnya. Terima kasih telah menyimak video ini dan salam ilmu dan bisnis 017. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.